Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya dan mudah-mudahan saja teman-teman tidak bosan dengan channel saya ini. Setelah sekian lama saya tidak upload video dan alhamdulillah saat kali ini saya bisa berkesempatan untuk upload video kembali. Baik teman-teman, untuk hari ini saya akan prepare untuk bulan Ramadan besok ya. Jadi saya belanja ke pasar menyiapkan persiapan, makanan untuk, buka dan sahur di bulan Ramadan pada 1 minggu ke depan. Baik teman-teman sekalian, ngomong-ngomong apa kabarnya nih setelah sekian lama saya tidak upload video? Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, ini seperti biasa saya akan menyiapkan hasil belanjaan saya tadi di pasar. Hanya seperti biasa ya. Kalau emak-emak itu suka bingung kalau mau masak itu aja ya, ada bayam, ada kangkung, ada dendeng, ada kacang panjang. Kemudian saya juga beli bumbu-bumbunya yaitu bawang merah, lada, gula merah, kemudian ada daging ayam dan ada usus ya. Baik teman-teman, ini saya siapkan terlebih dahulu untuk persiapan 1 minggu ke depan, yaitu kacang panjangnya dulu ya, saya potong-potong dulu teman-teman. Seperti biasa akan saya siapkan pada tempatnya dan akan saya simpan di dalam kulkas. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya saya mau minta maaf terlebih dahulu karena besok kita akan menyambut bulan Ramadan. Insya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat selama bulan Ramadan dan juga selalu menjaga kesehatan serta tidak lupa masak apa hari ini untuk puasa besok. Baik teman-teman, biasanya ibu-ibu itu sibuk sekali ya untuk menyambut bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan pengampunan dan sangat dinantikan oleh setiap umat muslim. Baik teman-teman, setelah tadi saya upload hasil belanjaan saya di pasar, saya akan mencuci dulu daging ayam. Saya belinya hanya 1/2 kilo ya teman-teman, dan saya beli usus juga. Kemudian saya cuci terlebih dahulu supaya nanti untuk persiapan disimpan atau untuk stok di kulkas saya ungkep terlebih dahulu. Jadi sebelum diungkep kita cuci dulu tentunya teman-teman supaya bersih, darah-darah segarnya kita bersihkan terlebih dahulu supaya nanti setelah diungkep itu darahnya tidak terlalu kelihatan. Baik teman-teman, mudah-mudahan saja besok satu atau hari pertama puasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya berharap teman-teman sekalian tidak bosan-bosan selalu mendukung channel saya dengan cara mensubscribe, like dan komen yang positif. Baik teman-teman, ini saya sedang membersihkan daging ayamnya dan tidak lupa juga nanti ususnya akan saya bersihkan. Kebetulan suami saya dan anak saya yang paling besar itu sangat tenang dengan usus ya teman-teman, walaupun cara membersihkannya sangat membutuhkan waktu yang panjang ya, karena memang usus itu banyak kotorannya teman-teman. Jadi kita harus betul-betul membersihkannya, walaupun di tempat tukang daging ayamnya itu sudah dibersihkan kotorannya, tapi kita kan masih merasa ragu ya kalau misalkan kotorannya masih ada atau tidak. Jadi saya selalu satu-satu saya bersihkan, saya gosok-gosok seperti mencuci pakaian ya teman-teman, karena saya betul-betul ingin ususnya bersih saat nanti diungkep ya teman-teman. Nah ini ususnya saya beli setengah kilogram saja ya teman-teman, dan harganya hanya Rp7.500 ya. Nah kalau daging ayamnya sekarang naik ya teman-teman, sudah 38.000 di tempat saya. Bagaimana dengan di tempat teman-teman? Apakah sama harganya?
karena menyambut bulan Ramadan mungkin ya teman-teman, jadi semua harganya pada naik ya. Jadi setiap 1 minggu biasanya saya menghabiskan stok makanan itu seharga, belanja stok makanan untuk 1 minggu ke depan itu biasanya seharga 75.000 atau paling besar 100.000 rupiah. Tapi sekarang saya menghabiskan belanjaan untuk 1 minggu ke depan itu hampir mencapai 150.000 rupiah. Wow teman-teman, naiknya memang betul-betul ya, karena memang mungkin akan bulan Ramadan jadi semuanya serba naik ya. Mudah-mudahan saja teman-teman yang sedang usaha atau yang sedang bekerja gajinya juga dinaikkan, amin amin ya rabbal alamin ya. Jadi seimbang ya teman-teman, pemasukan dengan pengeluaran ya. Mudah-mudahan saja pemerintah memperhatikan gaji-gaji kita, amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk hari ini mungkin saya akan memasak kangkung, kemudian akan memasak tahu dan bakwan jagung ya untuk makan pagi hari ini. Mudah-mudahan untuk nanti sahur rencananya saya akan membuat sop saja ya teman-teman, karena kalau misalkan pas sahur atau pas munggahan biasanya kita ingin makan yang segar-segar ya teman-teman. Kalau makan yang berlemak-lemak itu suka tenggorokan ini suka, kalau pas puasanya suka kering ya teman-teman, suka pengen minum terus karena hari pertama. Jadi untuk menjaga hal itu makanya saya berencana kalau pada munggahan nanti saya akan membuat sop saja ya teman-teman. Dan ini saya akan membuat bumbu ungkepnya ya teman-teman. Biasanya saya membeli langsung racikan, tapi karena tadi saya betul-betul namanya apa ya, capek ya teman-teman melihat, mungkin karena banyak yang belanja sehingga pusing gitu kepala ya kalau melihat di sekitaran banyak orang-orang. Akhirnya saya beli bumbunya aja yang seadanya, jadi kelupaan ya teman-teman, bumbu raciknya kelupaan karena saking banyaknya yang belanja untuk munggahan nanti ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekalian, masak apa pada munggahan nanti? Pasti teman-teman masaknya sangat istimewa ya. Mudah-mudahan saja teman-teman bisa memberikan masukan untuk saya, bisa komen di bawah menu masakan apa yang istimewa dari teman-teman sekalian, sehingga saya bisa membuat masakan sesuai dengan menu yang teman-teman punya ya teman-teman. Kita saling sharing aja ya teman-teman, walaupun saya masaknya hanya itu saja dan selalu bumbunya juga simpel ya teman-teman, hanya bawang merah, bawang putih, kecuali kalau ungkepan pasti memakai kunyit ya teman-teman. Dan itu memang nggak tahu saya bumbu favoritnya cuman itu, bawang merah, bawang putih, bawang bombay ya. Kemudian paling kalau membuat sop mungkin ditambah dengan bumbu lada bubuk ya. Baik teman-teman, ini saya sedang mengupas kunyitnya dan kebetulan saya tidak memiliki chopper karena dulu pernah saya punya chopper dan akhirnya rusak ya teman-teman, karena mungkin sering sekali digunakan dan sekarang saya belum sempat membelinya karena mungkin keuangan ya teman-teman. Maklumlah sekarang banyak pemasukan, maksudnya banyak pengeluaran, banyak pengeluaran yang tidak terduga, sehingga saya harus bisa membagi pendapatan itu supaya kebutuhan keluarga terpenuhi setiap bulannya. Baik teman-teman, itu tangan Dede Catra memang pengen selalu membantu ya teman-teman. Maklumlah kalau punya anak kecil selalu direcokin oleh anak kecil ya teman-teman, mau masak, mau ngepel, mau apapun juga yang menyangkut pekerjaan rumah tangga, pasti anak kecil itu selalu mengikuti ya teman-teman, selalu ingin tahu apa yang dikerjakan oleh bundanya ya. Baik teman-teman, ini saya sedang mengulek untuk bumbu ungkepnya ya teman-teman. Dan sambil mengulek saya tadi sudah mencuci kangkung untuk dipasak buat hari ini ya teman-teman, buat pagi hari aja, buat pagi hari, siang dan sore. Nanti untuk munggahan insya Allah akan saya pasaknya pas mendadak saja ya teman-teman. Nah, ini saya sedang menyiapkan wajannya teman-teman untuk menggoreng
tahunya dulu. Ini saya menggoreng tahu yang sudah matang ya teman-teman. Saya sengaja membeli tahu yang sudah matang supaya kering ya teman-teman. Jadi kalau digoreng itu si tahu, kalau di sini namanya tahu Sumedang ya teman-teman. Jadi kalau tahu Sumedang itu kalau misalkan digoreng lagi itu akan kering sekali, akan renyah ya teman-teman rasanya itu. Nah, setelah saya menggoreng tahu, baru saya membuat adonan jagung bakwan atau bakwan jagung ya teman-teman. Karena kebetulan ini request dari si teteh ingin makan jagung bakwan ya. Baik teman-teman sekalian, ini saya sudah selesai masak tahu Sumedangnya dan saya sedang membuat bakwan jagung ya teman-teman. Jadi jagungnya biasa saya kupas jagung manisnya dan nanti akan saya campur dengan tepung serbaguna saja ya. Jadi tidak usah ditambahin bumbu-bumbu lagi karena pada tepung serbaguna itu sudah terdapat bumbu-bumbu yang bisa membuat bakwan tersebut menjadi gurih ya. Nah, ini teman-teman saya akan menggoreng bakwannya. Nah, saya panaskan dulu minyaknya supaya bakwannya renyah ya teman-teman. Seperti biasa saya goreng dulu 1 sendok dan saya lebar-lebarkan bakwannya agar bakwannya terlihat besar ya teman-teman ya, tapi terlihat besar tapi tipis supaya renyah saja ya. Baik teman-teman, untuk video kali ini memang sangat panjang durasinya ya teman-teman karena mungkin riweuh ya teman-teman untuk menyambut bulan Ramadan segala dikerjakan ya teman-teman, memasak ini memasak itu, bingung ya teman-teman, kemudian ingin membersihkan ini ingin membersihkan itu gitu kan ya. Kalau maklum ya namanya juga emak-emak ya teman-teman, selalu ingin suasana rumah berbeda setiap tahunnya dalam menyambut bulan Ramadan ya. Baik teman-teman, alhamdulillah mudah-mudahan saja untuk besok dan seterusnya saya bisa upload video setiap hari untuk membersamai teman-teman dalam menyambut bulan Ramadan ini ya. Dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dengan video-video saya yang memang hanya mengupload tentang video-video rumah tangga, hanya tentang masak, pekerjaan rumah sehari-hari saya, kemudian sebagai ibu rumah tangga mungkin ya teman-teman hanya pekerjaannya mungkin hanya itu saja ya, dan yang diupload mungkin hanya itu saja ya teman-teman. Mudah-mudahan saja ke depannya saya bisa meningkatkan channel YouTube saya ini dengan dukungan dari teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan saya bisa lebih berkreasi, kemudian saya bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman walaupun videonya tidak begitu tidak begitu istimewa gitu ya teman-teman, tapi mudah-mudahan saja bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Baik teman-teman, ini ada saya menggoreng bakwan kedua ya teman-teman, kedua kalinya. Dan kalau misalkan membeli memang sangat harganya sangat, satu bakwan itu Rp1.000 dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar ya teman-teman, karena kalau misalkan bikin sendiri ini harganya hanya tepung terigu Rp3.000, kemudian jagung manisnya 2 biji itu seharga 2.000-an ya teman-teman. Jadi satunya 5.000 dua, jadi satunya 2.500. Jadi kalau di totalkan dengan tepung terigu menjadi 8.000, tapi bisa menghasilkan lebih dari 8 biji ya. Kalau beli mungkin 8.000 hanya 8 ya teman-teman, dan walaupun memang cukup bagi keluarga kecil saya, tetapi kan namanya juga buat makan ya teman-teman. Biasanya kan kalau beli itu habis sekali, itu saja sekali beli kita habis, tapi kalau masak bisa sampai ke makan siang atau ke makan sore ya, karena mungkin porsinya lebih banyak bikin sendiri daripada membeli ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman, apakah hari ini masakannya membeli
membeli masakan jadi atau memasak sendiri? Kalau misalkan membeli masakan jadi, pasti teman-teman mungkin sedang berada dalam kesibukan ya. Walaupun bagaimanapun masak sendiri dengan membeli itu mempunyai suatu ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Baik teman-teman, ini saya sudah selesai memasak bakwan jagungnya dan sekali ini saya akan memasak kangkung, daun kangkung ya, cah kangkung ya teman-teman. Jadi saya menggoreng bawang merah, bawang putih, kemudian tomat dan saya masukkan kangkungnya supaya kangkungnya layu ya teman-teman. Ini saya betul-betul mengerjakannya terasa teman-teman, merasa banyak sekali pekerjaan yang harus saya kerjakan pada hari ini ya teman-teman. Pertama harus prepare dulu stok makanan buat 1 minggu ke depan. Saya bereskan dulu dalam wadah-wadah dan saya masukkan ke dalam kulkas. Kemudian setelah itu saya harus mengungkep dulu daging ayam dan usus. Apalagi saya mencucinya lama sekali ya teman-teman, mencuci ususnya terutama ya, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Biasanya jam 7 sudah selesai, sekarang baru jam 8 belum selesai ya teman-teman, mungkin karena terlalu lama mencuci ususnya. Tapi walau bagaimanapun persiapan emak-emak untuk menyambut bulan Ramadan, yang penting keluarga bahagia itu sudah membuat suatu kepuasan tersendiri ya teman-teman. Jadi hari ini mohon maaf durasinya terlalu panjang dan mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan kegiatan dan aktivitas hari ini yang saya kerjakan ya. Baik teman-teman, saya sedang mengaduk-ngaduk kangkungnya dan sebentar lagi juga layu. Kemudian cucian kotornya sudah menumpuk ya teman-teman. Ini juga membutuhkan tenaga yang ekstra juga buat emak-emak. Dan ini hasilnya teman-teman, hasil dari masak saya untuk hari ini, masakan sederhana atau masakan recehan yang mungkin sangat nikmat kalau disantap bersama keluarga ya. Cah kangkung, tahu goreng dan bakwan jagung. Mudah-mudahan terinspirasi dengan masakan sederhana saya. Baik teman-teman, ini saya sedang mencuci ini dulu ya, mencuci piring, mencuci semua wastafelnya ya teman-teman, karena memang tadi cuciannya banyak ya teman-teman, jadi saya buang dulu sampah yang ada dalam wastafel itu. Kemudian saya akan mengungkep usus dan daging ayam. Jadi kalau sudah diungkep, kita masukkan ke dalam kulkas. Jadi kita akan mudah kalau misalkan sahur kita malas untuk meracik bumbu-bumbu sayur. Nah, kita tinggal goreng saja misalkan daging ayamnya atau ususnya. Nah, ini teman-teman saya ungkep dulu ya, usus dan daging ayamnya. Nah, setelah tadi bumbu-bumbu yang sudah saya ulek itu akan saya masukkan ke dalam ungkepan itu. Tapi sebelumnya saya tidak memakai air ya teman-teman, karena dari daging dan usus tersebut mengeluarkan kaldu ya teman-teman. Jadi airnya hanya sedikit saja, hanya membersihkan dari coet, kalau bahasa Sundanya itu dari coetnya saya bersihkan. Kemudian airnya saya siramkan ke daging ayam dan ususnya. Lalu saya aduk-aduk supaya cepat lembut ya daging dan ususnya itu. Saya satukan saja teman-teman, karena kalau dipisah-pisah membutuhkan waktu yang lama dan saya sudah lelah teman-teman sebetulnya. Tapi ya saya harus menyelesaikan pekerjaan ini supaya nanti pas sahur atau pas nanti sore saya hanya menyiapkan untuk sahur saja. Nah ini teman-teman, saya sedang mengungkep dan sebentar lagi juga akan matang. Lalu saya akan mencuci semua piring-piring kotornya, dan saya kelupaan teman-teman, memberikan lengkuas ya, karena kalau bumbu ungkep yang hasil
ulekan sendiri itu kalau tidak pakai lengkuas itu kurang ya bumbunya ya teman-teman. Kalau saya merasa seperti itu. Tapi kalau bumbu racik itu sudah pas ya teman-teman, karena memang sudah ditakar ya bumbunya. Kalau gini kan saya aduh kurang asin atau kurang apa gitu ya teman-teman, saya tidak bisa mencicipinya gitu. Tapi tadi saya sudah tambahkan garamnya banyak sekali sehingga saya tidak tahulah rasanya apakah asin atau enggak gitu ya teman-teman. Mungkin hasilnya nanti pas digoreng dan dirasakan oleh suami dan anak-anak saya. Dan ini saya sedang menumbuk lengkuasnya teman-teman, supaya lengkuasnya itu terasa apa seperti bumbu kelapa ya teman-teman. Saya ingin seperti itu gitu. Jadi saat digoreng itu lengkuasnya akan terasa maksudnya akan terasa, biasanya lengkuas yang sudah dicampur dengan bumbu kuning, bawang merah, bawang putih itu akan terasa enak pas digoreng beserta daging dan ususnya. Jadi kalau saya goreng itu bubuk-bubuknya itu kan seperti bubuk-bubuk dari kulit daging atau kulit usus, tapi sebetulnya itu adalah lengkuas. Dan ini memang betul-betul saya sangat suka ya teman-teman. Jadi apa ya namanya itu, jadi daging kremes gitu ya teman-teman. Tapi ini kremesnya kremes dari lengkuas. Nah, tapi saya belum bisa maksimal ya teman-teman membuatnya. Jadi ditumbuk saja. Kalau dicoper mungkin akan lebih lembut. Baik teman-teman, alhamdulillah saya sudah selesai memasak dan waktunya saya membereskan dapur supaya bersih. Mudah-mudahan saja video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.